Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas CPO kayak gitu. Dimana hari ini CPO bersinar banget. Ya, walaupun hanya 4% ya cukup lumayan menurutku dari saham CPO sendiri. Dan juga target CPO sebenarnya masih jauh untuk berjalannya. Dan ya kemarin dia sempat koreksi-koreksi. Sebenarnya teman-teman bisa beli kayak gitu. Kayak teman-teman di belajar trading juga kita udah ngasih tahu di sini nih kayak di DSNG buy di 490 sampai 510 kemarin sampai ke 500 dan 498 dan kami di sini juga sempat di pom-pom juga. Saya sempat mengingatkan juga di 500 kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin beli di 500 dan sekarang masih hold ya udah 4% udah lumayan. Kalau seumpama masih mau dipegang lagi sebenarnya masih bagus. Tapi tadi saya jual ya karena saya cuman dapatnya cuman sekitar 500 lot kayak gitu. Jadi menurut saya ya tanggung kalau seumpama dapatnya cuman sedikit dan sekarang udah spike up. Jadi kalau nanti dikasih turun lagi ke 490, saya bakal beli lebih banyak kayak gitu. Jadi gitu alasan saya untuk jual DSNG, tapi secara keseluruhan DSNG masih bagus dan nanti bakal kita bahas. Kayak gitu ya buat teman-teman. Jadi kita di sini yang pertama bakal bahas IHSG terlebih dahulu. Kalau kita lihat sebelumnya ada indeks ya. Hari ini indeks semua cerah, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, Jakarta, terus dan lain-lainnya semua cerah kayak gitu. Kalau kita lihat hari ini transaksi 14,1 triliun. Hari ini asing net buy 104. Dari kemarin asing net sell, sekarang udah mulai net buy kembali. Walaupun net buy-nya baru di sesi 2 akhir-akhir. Tadi pun di sesi 2 awal-awal dia masih minus 13 billion kayak gitu. Jadi ya semoga aja besok dia udah mulai naik. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, sebenarnya dia udah bagus tutup di atas 6.600. Tapi dia belum breakout kayak gitu. Breakout dia di mana di 6.621. 6.620 gitu aja kita buat gampang. Kalau seumpama dia jebol dari area tersebut dan dijagain tidak kembali ke bawah ya dia semoga aja di bulan Desember beneran uptrend kayak gitu. Ada pernaikan-pernaikan kayak gitu. Karena nih kalau kita lihat bulan Desember awalnya di tanggal satunya ini. Jadi terhitung dari sini teman-teman. Kalau seumpama dia dibawa ke sini ya berarti kalau seumpama Windows dressing ini hanya kenaikan 2-3% ya kita lihat aja nih 2-3% ke arahnya mana. Karena jangan terlalu berharap Windows dressing itu sama seperti yang kemarin teman-teman. Yang kemarin itu ya karena dia lagi bagus aja, karena kemarin lagi awal tahunnya dijebolin ke bawah sampai dalam banget. Jadi naiknya agak ringan kayak gitu. Jadi ini udah area-area yang udah area-area yang tidak bisa dianggap seperti yang kemarin lagi. Nah, 3%-nya ke all time high-nya dia ke sini. Ya, semoga aja dikasih aja ke all time high. Nggak terlalu jauh, nggak apa-apa. Nggak kayak di tahun kemarin sampai 6%, 5% ya, 5%, 6% kayak gitu. 3% menurutku cukup di bulan Desember ini. Yang penting teman-teman mau swing aja. Dan kelihatannya juga Windows dressing di tahun ini, di bulan Desember ya, itu tidak semua saham ya naik seperti kemarin gitu aja. Yang penting teman-teman bener dalam memilih saham. Seperti itu ya buat teman-teman dan buat teman-teman yang mau masuk ke grupnya belajar trading, grupnya gratis. Tinggal cek di kolom deskripsi di YouTube ataupun di di Stockbit kayak gitu. Insya Allah aku linknya udah kasihin di situ. Seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan yang lebih di bulan Desember ini. Kalau langsung aja ke pembahasannya, kita di sini nggak pakai ini yang sesi pertama ya. Jadi mulai sekarang yang sesi pertama kita nggak pakai broker summary-nya karena broker summary-nya ternyata dibukanya jam 6 sore kayak gitu. Jadi tanggung kalau saya buat jam 6 sore di video pertama. Jadi gitu dulu aja karena IHSG juga masih menarik pembahasannya kalau kita bahas di habis asar di jam 15.30-an. Gitu ya. Hari ini yang pertama ada SSMS. SSMS dia naik 4,85% naik ke 1080. Sebenarnya SSMS adalah salah satu saham yang saya sangat rekomendasikan karena dia pernaikannya juga cepet kayak gitu. Kalau di sahamnya di sahamnya Koal, dia tuh kayak indinya Koal gitulah SSMS. Jadi dia ringan. Hari ini asing net buy 269 juta. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya,
kita lihat data sahamnya Indonesia dulu. Di sini asing hari ini net buy 384 juta. Asing secara keseluruhan masih akumulasi di sahamnya SSMS. Kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, kita hilangkan dulu aja telegramnya. Kita lihat menggunakan teknikalnya untuk SSMS. Aduh. Nah, ini dia SSMS sendiri, dia ya belum naik dari area 1100. Kalau kita lihat juga masih ada gap tipis, tadi belum sempat ditutup gapnya nih. Dari harga 1090 sampai harga 1095. Satu tick lah ya. Semoga aja besok dibawa ke 1100. Kalau seumpama di bawah 1100, target dia ya ini, nutup gap di tengah, lalu resistnya ada di 1200. Ya boleh sih kalau teman-teman mau buy on breakout, tapi tetap diingat kalau teman-teman buy on breakout yang jelas kalau jebol mending jual dulu aja daripada teman-teman harus nungguin support di bawahnya lagi. Sebelumnya saya lupa, hari ini kita bahas CPO terlebih dahulu. CPO hari ini naik yang sangat drastis harga komoditinya, dimana dia naik 3% kayak gitu, 3,22%. Tapi ini belum penutupan ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat menurutku ya cuaca juga masih cukup ekstrim, dimana CPO itu kalau seumpama musim hujan dia panennya agak susah dan permintaannya tetap tapi bahannya berkurang, jadinya harganya menjadi naik kan gitu prinsipnya kan. Jadi ya menurutku di bulan Desember Januari menurutku masih sangat bagus untuk teman-teman kalau baru mau nyimpen CPO, tapi jangan terlalu berharap naiknya kenceng-kenceng kalau CPO. Saya lebih milih saham-saham yang seperti CPO ini pelan tapi pasti kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Semoga aja nanti dia masuk ke 5.000, karena kalau udah masuk ke 5.000 dia ringan banget naik ke atasnya, dan semoga aja dia rally untuk harga komoditinya. Kalau kita lihat lagi ke SSMS kembali, hari ini dia naik tapi ya tipis-tipis juga, sama seperti kemarin volumenya. Makanya untuk untuk stok RSI-nya, untuk MACD-nya mulai melandai, tapi melandainya tidak menukik ke atas, hanya melandai biasa. Dan bar chart di bawah 0 menipisnya juga sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi ya semoga aja besok tidak kejedot di 1100 aja. Hanya kejedot terus dibawa pulang lagi, atau hanya nutup di 95 terus turun lagi. Semoga aja besok ada kenaikan. Dan semoga besok CPO juga masih cerah kayak gitu. Kalau teman-teman mau buy on breakout di 1100 ya boleh-boleh aja untuk besok. Tapi tetap gunakan strategi masing-masing. Kayak gitu ya, buat teman-teman harus disiplin kalau teman-teman mau buy on breakout. Gitu targetnya ke 1200. Tadi sekitar berapa persen? Kalau belinya di buy on breakout, teman-teman bisa dapat ya 8%, ya udah lumayan lah ya, 9% buat teman-teman. Kalau nanti naik rally ke atas ya target dia memang jauh, tapi kan kita nggak boleh berharap terlalu banyak, nanti takutnya tidak sesuai ekspektasi kayak gitu. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman ya, target dia tektokan mungkin 8% bisa lah insyaallah kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada DSNG. DSNG hari ini ditutup 4% ya, buat teman-teman yang tadi saya bicarakan kemarin beli di 500 atau 498. Kalau teman-teman beli di penutupan pasti dapat, karena waktu penutupan dia tutup di 500 tapi sininya merah atau asnya melampaui batas kayak gitu. Penjualannya sangat banyak dan tidak ada yang makan. Saya lihat, aku kira dia bakal turun dulu hari ini, makanya tadi aku antri di 490 sekitar 1000 lot ya. Ternyata tidak dibawa turun lagi. Ya udah saya jual aja di 520 karena tanggung, hanya beli 500 slot aja. Kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan market hari ini, dia diakumulasi sama asing 3,49 billion. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesia, apakah DSNG masih diakumulasi asing? Ya hari ini aja sebenarnya diakumulasi asing. Secara keseluruhan dia masih distribusi dari asing. Kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk DSNG ya sebenarnya dia punya support di 490. Nih kalau kita lihat di 490 sebenarnya ya lumayan rajin. Tapi ternyata tidak sampai ke 490 udah dibawa pulang lagi. Kayak gitu ya nggak masalah sih.
Kalau sebenarnya kalau mau tektokan pun dia enak nih, tektokan paling enggak kalau beli di 500 yang saya bilang sebelumnya. Kalau beli di 500 atau 498, setiap naik 1 tik itu adalah 1%. Jadi kalau teman-teman hanya naik 5 tik ya udah 5%, lumayan banget. Apalagi naik sampai ke arah sini nih. Ini kan area apa namanya? Area swingnya dia di sini di area 490 sampai 565 atau 665 ya, 565 berarti sekitar 12 13%. Ada areanya 13%. Jadi buat teman-teman yang mau untuk simpen dulu di 500 nggak masalah. Tapi saya memang udah jual dulu tadi karena ya cuman itu, saya bilang belinya cuman sedikit jadi tanggung, mending saya beli buat saham lain kayak gitu. Kalau seumpama besok turun ke area 498 490 ya saya bakal beli lagi di sini kayak gitu untuk DSNG. Kalau kita lihat hari ini volumenya sangat kecil, dia naik 4% tapi volumenya sangat kecil, dimana dia kemarin volumenya besar banget padahal dia turun volumenya besar. Tapi untuk MACD-nya dia udah mulai melandai hari ini dan bar chart di bawah 0 juga mulai menipis. Ya semoga aja dia masih bisa naik kayak gitu. Tapi kalau seumpama dia turun dari 500 itu menurutku lebih menarik untuk kita tambah lot seperti itu untuk DSNG. Dan saya udah sempet bilang tadi, saya udah mengisyaratkan teman-teman untuk membeli tapi bukan rekomendasi. Semua disclaimer on. Kayak gitu ya buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada LSIP. Hari ini hammer bullish nih LSIP nih, dimana LSIP memang pembelian yang paling disukai di saham-saham CPO. Hari ini dia asingnya net buy 994 juta. Pembelian paling banyak nggak ada ya. Dia naik ya udah nggak ada yang bisa direview lagi di sini. Pairnya juga menurutku cukup asik sih, 8,5 pairnya menurutku masih layak untuk kita konsumsi. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesia untuk LSIP sendiri, dia ya baru hari ini akumulasi secara keseluruhan asing memang distribusi yang cukup masif. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya memang kemarin di hari apa kita udah sempat buat videonya. Kalau teman-teman beli di 180 ya teman-teman bisa dipertahankan kayak gitu. Tapi kalau jebol jual dulu aja. Dan kemarin di sini kalau teman-teman beli ya lumayan di 185 gitu kan. Beli sampai sekarang kayak gitu. Sekarang penutupannya di resist, apakah besok breakout kayak gitu ya tinggal kita lihat aja. Kalau semua breakout dia memang jalannya jauh banget sebenarnya, nggak banget sih, jauh aja. Jauh sampai ke area 850 nih di sini. 7%, ternyata 7% aja ya di sini. Aku kira tinggi, ya lumayan lah 7% lah ya, lebih tinggi daripada teman-teman nggak beli. Ya jelas dong. Daripada apa namanya ya lebih tinggi tadi sebenarnya punyanya SSMS, tapi yang jelas SSMS memang dia kalau naik tinggi tapi kalau turun juga dalam, jadi tetap perhatikan itu buat teman-teman ya. Semoga aja dia bisa berhasil breakout untuk LSIP supaya ke depannya lebih ringan lagi. Kalau sama breakout lagi itu lebih bagus lagi nih, kita lihat di sini. Kalau sama dia breakout ke yang kedua, nah ini dia target dia di 1500, target dia 1500 hampir 20%. Nah syaratnya kalau teman-teman mau apa namanya untung lebih tinggi ya teman-teman harus siapkan yang pertama psikologis dari teman-teman. Jangan nanti naik dikit taking profit, naik dikit taking profit. Tapi jangan juga kalau teman-teman udah kelihatan sahamnya mau turun tetap dipertahankan, nanti kehilangan cut loss-nya. Kehilangan taking profit-nya, momen kayak gitu. Nah, terus gimana, Bang? Ya, itu nanti ada pembahasan sendiri, nanti kapan-kapan kita bahas deh. Gimana caranya kita menggunakan trailing stop. Takutnya nanti kalau teman-teman udah untung 7% terus teman-teman wah nanti kayaknya bisa 20% nih, udah dibiarin aja gitu. Ternyata nanti turun lagi dan nol kayak gitu. Atau mungkin bisa minus. Bisa aja kan, sering terjadi seperti itu. Jadi kapan-kapan kita bakal bahas. Tapi secara keseluruhan hari ini LSIP menurutku cukup bagus. Walaupun hari ini volumenya ya masih lumayan kecil. Tapi hari ini bar chart di bawah 0 turunnya lumayan banyak. Dan MACD juga
udah mulai menukik ke arah atas, bukan cuman melandai kayak gitu. Semoga aja besok LSIP dia masih bisa melanjutkan kenaikannya dan dia breakout, karena dia hari ini juga hammer bullish kayak gitu. Jadi menurutku cukup menarik. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada BWPT. BWPT hari ini naik 1 tik, yaitu 1,25%, asing net sell 220 juta rupiah. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya untuk BWPT sendiri, ya dia memang didistribusi secara masif oleh asingnya. Walaupun cuma 3 billion, tapi 3 billionnya di BWPT udah banyak teman-teman. Jangan samakan kayak di LSIP dan lain sebagainya. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, ya dia udah berada di area-area dekat support. Support dia di 798. Walaupun sempat di sini. Iya benar. Di 79. Di 79, maaf tadi salah ya. 79, dan dia memang sering jebol di 78. Nih, 2 kali jebol di 78, tapi tutupnya kan di atas 79. Jadi harusnya masih menarik di sini. Kalau teman-teman tadi sempat beli di 80 karena tadi juga menguji ke 79 cukup lama, ya menurutku teman-teman harusnya bisa dapat nih. 79 cukup lama. Jadi kalau teman-teman HK sampai jam 11 kan dia masih HK. Kayak gitu. Kalau kita lihat volumenya juga hari ini lebih besar daripada kemarin-kemarinnya. Bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis, dan juga MACD dia masih melandai, belum menukik ke arah atas. Tapi menurutku untuk buy on support BWPT saya kira menurutku cukup cantik risk rewardnya seperti itu kalau tadi teman-teman beli di 80. Karena kalau cut loss 1,25%, 1,5% lah ya. Tapi kalau dia naik juga cukup panjang di sini. Nih, 5%, 6%, berarti 1/4. 1/4 buat teman-teman. Iya, 1/4, 1, 2, 3, 4, ya 1/4. Jadi menurutku ya cukup menarik, walaupun memang untuk BWPT risknya lebih besar karena satu tiknya memang dia 1,25% kayak gitu. Gitu buat BWPT. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham yang terakhir ada Ali, di mana hari ini dia naik 1,02%. Terus asing net sell 1,43 billion. Dia pernya 9,75. Menurutku cukup lumayan lah ya, lebih besar daripada LSIP tadi. Ya menurutku memang cantik LSIP sih. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesia untuk AALI sendiri, asing dia distribusi dan secara keseluruhan memang masih distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk AALI seperti yang saya bilang di grup tadi, dia ada support di 9.800. Nih kalau teman-teman mau lihat di sini untuk CPO nih aku udah buat untuk DSNG sekian, AALI sekian, SSMS sekian. Kalau LSIP kenapa saya nggak buat? Karena dia bagus, teman-teman bisa pilih sesuai selera teman-teman, dan teman-teman mungkin bisa menyesuaikan LSIP sendiri, karena LSIP udah sering dibahas kayak gitu sama teman-teman lainnya. Jadi menurutku tidak usah di-mention kembali. Teman-teman udah yakin, dan saya udah yakin teman-teman tahu harus beli di mana. Kalau kita lihat tadi Ali sempat breakout dari 950, 9.950. Saya buat aja 950 gampang gitu. Dia udah breakout terus dibawa kembali ke bawah. Jadi dia hari ini ditutup pas di area resist. Ya udah hampir area resist lah ya. 1 tik. Jadi kalau besok breakout ya menurutku dia bisa melanjutkan kenaikannya. Kalau seumpama dia besok masuk 10.000, aku bakal masuk lagi kayak gitu. Masuk ke area ke AALI. Aku bakal average up kayak gitu. Karena aku juga udah punya di daerah bawah untuk AALI. Tapi menurutku untuk AALI sendiri dia masih menarik. Walaupun MACD-nya masih melandai, tapi bar chart di bawah 0 ya sedikit udah mulai menipis. Kayak gitu. Semoga aja besok untuk harga komoditinya masih melanjutkan kenaikannya. Karena kalau kita lihat juga cuaca hari ini cukup ekstrim, apalagi di daerah-daerah sini, apalagi yang ada di berita-berita banjir udah mulai terlihat, terus angin yang sangat kencang. Semoga aja memang CPO kembali rally kayak gitu. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman belajar trading. Kita akhiri di perjumpaan hari ini. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan dan
di apa namanya di Windows dressing kali ini teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan. Dan tetap gunakan strategi masing-masing. Semua yang saya katakan di sini semua disclaimer on. Jadi jangan membabi buta apa yang saya rekomendasikan dan saya analisa. Gitu ya buat teman-teman. Terima kasih. See you next time. Bye bye.